Do you wanna know? Ya baik, berkaitan dengan judul kami yaitu motivasi orang tua menyekolahkan anak di Pondok Pesantren Bangunrejo. Dengan ini kami membuktikan bahwasanya apa sih yang membuat orang tua itu termotivasi untuk menyekolahkan Cynthia, dan di sini saya didampingi oleh Ustazah Cynthia, yaitu salah satu ustazah di Pondok Pesantren. Baik, langsung saja Ustazah Cynthia, kira-kira apa sih yang membuat orang tua itu untuk termotivasi menyekolahkan anaknya di pesantren yang paling mencolok gitu? Nah, di sini di pondok ini kita diajarkan dua ilmu, yakni ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama kita ada madin atau madrasah diniyah, dan ilmu umum kita ada sekolah pagi. Jadi di pondok kita diajarkan dua ilmu. Terus yang kedua, dari orang tua memondokkan anaknya bisa mandiri dan disiplin, di mana segala kegiatan diatur sendiri, diatur sendiri, dikerjakan sendiri. Kemudian yang keempat, anak-anak ini dilatih untuk menjadi seorang pemimpin dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti pemilihan rosada, kemudian ketua kamar. Itu setiap kamar memiliki ketua, di mana di situ belajar untuk mengendalikan adik-adik di kamarnya. Kemudian yang terakhir, yang paling mencolok yaitu di sini santri-santri diajarkan untuk berwirausaha dengan membudidayakan ikan lele. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh wawancara sedikit, Bu? Boleh. Siapa namanya, Bu? Ibu Mardia, Anaknya? Aulia Rahma, Sekolah di mana, Bu? sekolah di pesantren. Oh, iya, Pesantren apa? Nurul Islam kah? Nurul Islam. Nah, apa motivasi Ibu menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Nurul Islam? Supaya bisa mengaji, belajar mandiri, terus bisa belajar keagamaan, belajar sholat di sana, terus berbakti pada kedua orang tua. Lagi Gimana, Bu? Fasilitasnya di sana? fasilitasnya di sana sangat lengkap, terus mudah dijangkau, lebih dekat daripada pesantren yang lain. Apa motivasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya di pondok pesantren? Ya, jadi orang tua ya kepingin harus bisa ngasih ilmu yang orang tua nggak bisa mendapatkan, ngasih supaya anaknya lebih baik, jadi anak yang soleh, jadi anak yang sayang sama orang tua, yang punya berpendidikan, berakhlak baik. Apa sih motivasi Ibu untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren? Alhamdulillah, motivasi saya untuk menyekolahkan anak saya ke pondok pesantren supaya anak saya itu mengerti dan memahami tuntunan agama, dan yang penting menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat menjadi contoh untuk adik-adiknya, dan yang terpenting setelah keluar dari pondok nanti dapat mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Jadi kira-kira kegiatannya di sini tuh apa saja ya, Ustazah? Jadi dari pagi itu anak-anak sholat subuh berjamaah, yang sebelumnya dilaksanakan itu sholat tahajud, baru sholat subuh, kemudian ngaji. Itu dilakukan setiap hari. Jadi anak-anak itu terbiasa nantinya ketika sudah keluar dari sini. Kemudian
sarapan, setelah ngaji itu sarapan, setelah sarapan baru berangkat sekolah. Di sekolah juga sama, disiplin, tidak boleh ada yang telat, pakaiannya diatur, kemudian segala aturan itu harus ditaati. Kemudian kembali siang diajari untuk membersihkan lingkungan, jadi ada jadwal piket, kemudian ada jadwal bersih lingkungan pondok setiap seminggu sekali. Nah, untuk kegiatan sore itu biasanya setelah habis asar itu ada kegiatan madin, madrasah diniyah. Disitulah ilmu agama diajarkan. Kemudian untuk kegiatan malam itu setiap malam Jumat tahlilan, malam Sabtu khutbah, malam Minggu hibaan, malam Senin itu ada latihan qiraah juga. Jadi teman-teman di pondok pesantren ini nih, selain dibelajari oleh mandiri, disiplin dan berusaha, di sini para santri juga diajarin untuk menjadi dai. Ya, keluar dari sini tidak menjadi anak yang manja dan bisa menjadi anak yang mandiri. Oke. Jadi itulah yang membuat orang tua itu menjadi motivasi untuk menyekolahkan anaknya di sini ya Ustazah ya. Dan ini kamar putranya sama seperti kamar putri, disekat-sekat, satu kamarnya isi 15-18 orang. Dan di dalam kamar sini seperti yang dibilang Ustazah Cynthia, sudah ada ketua kamarnya yang bakal membimbing mereka dan membangunkan mereka ketika bangun sholat tahajud. Nah, dan untuk menjenguk orang tua hanya dibatasi sampai depan gerbang. Jadi orang tua tidak boleh masuk gerbang karena masih keadaan pandemi.